Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dzikril awliya'i tanjilur rahmat aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alhum khulafa li nabihi al-mab'usi birrahmah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yaumal hasri wan nadamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'ul musyaffa' fil arasatil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu bis salamah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita membaca manaqib Syekh Muhammad Sarwani Abdan ataupun yang populer disambat itu dengan orang tuh guru bangil lah. Ini sebagian manaqib sidin nih, yang mana beliau ini meninggal ataupun wafat tanggal 13 Safar. Dalam hidup berapa saja? 16 kah 17 kah? Itulah, tapi masak aja bulannya kita lah. Jadi untuk haulan di Bangil ada 2 kali, ada nang pas tanggalnya, ada nang hari Minggu nang akan datang. Nang umumnya ya, yang umumnya hari Minggu. Jadi mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita berataan. Syekh Muhammad Sarwani Abdan ini Syekh Muhammad Sarwani bin Haji Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Saleh bin Tahir bin Samsuddin bin Said bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ini Datuk Kalapa Pak. Guru Bangil ini keturunan Datuk Kalampayan juga. Sedangkan ibu beliau bernama Hajjah Halimatus Sa'diyah bin Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Mas'ud bin Haji bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhum. Syekh Muhammad Sarwani Abdan ini dilahirkan di Kampung Melayu Ilir, Martapura.
pada tahun 1334 ataupun 1913 tahun 1913 miladiah. Sejak kecil beliau mempunyai mempunyai semangat yang kuat untuk belajar ilmu agama. Awal pendidikan beliau itu di Madrasah Darussalam Martapura. Yang lalu ia itu diasuh oleh paman beliau sendiri itu Syekh Haji Muhammad Kasful Anwar. Jadi langsung dipimpin oleh guru Kasful Anwar. Selain kepada pamannya, beliau juga belajar kepada beberapa ulama terkenal pada saat itu seperti Tuan Guru Ismail dan Tuan Guru Muhammad Toha dalam Pagar. Pada usia yang masih sangat muda, beliau meninggalkan kampung halaman menuju Pulau Jawa dan bermukim di Kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama. Sampai menuntut ilmu agama dulu di Bangil. Lalu itu beliau belajar kepada beberapa ulama di Kota Bangil dan Pasuruan. Di antara lain yaitu Kiai Haji Muhdar Kondang Bangil dan kepada Kiai Abu Hasan dan kepada Kiai Bajuri dan Kiai Ahmad Jupri. Orang tua beliau sendiri pada saat itu memang sudah lama berdiam di Kota Bangil untuk berniaga berdagang. Nah, jadi sebelum Sidin Tulung ke Bangil itu kan Abah Sidin sudah di situ, jadi sekolah kamar Tapura. Itu bulik pulang ke Bangil. Nah, saat beliau berusia 16 tahun, pamannya yang bernama Syekh Haji Muhammad Kasful Anwar membawanya pergi ke kota Makkah. Jadi guru Kasful langsung membawa ke kota Makkah. Selain dirinya ikut pula saudara sepupu Sidin yaitu yang bernama Syekh Anang Sarani Arif. Nah, guru Haji Anang Sarani oranglah di Kampung Malaya itu terkenal dengan muhaddisin. Guru Haji Anang Sarani. Beliau dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agama di bawah bimbingan dan pengasuh langsung sang paman Sidin. Jadi langsung lah. Nah, di Mekah langsung belajar lawan Sidin juga, lawan guru-guru lainnya. Selama berada di kota Mekah, keduanya ini dikenal sangat tekun mengisi waktu. Nah, jadi waktu itu pada tebang buang. Ini kita ampun maaf lah karena anak-anak kita nih. Jangan tapi nang guring aja. Memainan aja, orang beheri desi cangkal juga. Apa juga kuat lawan Togol. Belajarnya guring. Nah, Allah, nggak ada perjalanan. Allahu Akbar. Berjalan bang menuju masjid lah, karena bikin kau. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis para ulama besar di kota Makkah saat itu. Di antaranya Said Muhammad Amin Qutbi, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Muhammad Arabi yaitu dan Syekh Hasan Masad dan Syekh Haji Abdullah Al-Bukhari dan Syekh Saifullah Dagestan. Dan Syekh Syafi'i Qaddah dan Syekh Sulaiman Ambon dan Syekh Ahyad Al-Bogori dan Syekh Ali bin Abdullah Al-Bukhari Al-Banjari dan Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Nah, banyak benar perguruan Sidin lah. Nah, rupanya ketekunan belajar di waktu di dua keponakan Syekh Muhammad Kasful Anwar ini diperhatikan oleh para gurunya. Nah, jadi oleh guru-guru Sidin di Makkah nih, kamanakan guru Kasful Anwar nang berdua nih. Nah, guru Sarwani Abdan dan guru Haji Anang Syarani Arif.
Diceritakan para gurunya itu sangat menyayangi keduanya. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlebih menonjol, luar biasa kepintaran penang berdua nenek lah. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Makkah hingga keduanya dijuluki dua mutiara dari Banjar. Nah, ini Guru Sarwani Abdan ini dan Guru Haji Anang Sarani ini di kiau orang di sana bahasa kita dua mutiara dari kota Banjar. Nah, mutiara. Memang terkenal mutiara Banjar ya lah. Nah, pas pulang ada orang yang hebat ya dari orang hebat di kieu mutiara. Tapi bang tadi bimat bener jola. Nah, belajar. Mudah-mudahan kita berkat mendengar murid-murid kita juga rajin belajar. Nah, mudah-mudahan jadi penerus bangsa. Ayolah, penerus bangsa agama kita bertahan. Tak mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan Said Muhammad Amin Qutbi bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Nah, jadi sempat mengajar sini di Makkah sana. Selain mempelajari ilmu syariat, beliau juga mengambil baiat tarekat dari para masyaikh di sana, guru-guru. Di antaranya beliau mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Said Muhammad Amin Al-Qutbi dan tarekat Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari dan tarekat Idrisiyah dari Syekh Muhammad Syafi'i Kedah dan tarekat Aidarus dari Said Aidarus bin Salim Albar. Setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Makkah pada tahun 1939 Masehi bersama sepupunya kembalilah pulang ke kampung halaman. Itu buli ke Banjar, ke kampung Melayu. Setelah kepulangannya dari kota Makkah, beliau menyelenggarakan majelis-majelis ilmu di rumahnya. Beliau juga sempat mengajar di Pondok Pesantren Darussalam, tempat beliau belajar pertama kali. Beliau pernah dipinta untuk menjadi seorang qadhi di Martapura, namun beliau menolak permintaan tersebut dengan alasan beliau lebih senang berkhidmat kepada umat tanpa terikat dengan lembaga apapun. Sini membimbing umat aja lah, namun jadi qadhi kan ada terikat katalah. Dengan demikian beliau akan lebih dapat mengatur waktu semaksimal mungkin dalam mengajar dan mutalaah dan beribadah. Pada tahun 1943 beliau pergi ke kota Bangil dan sempat membuka majelis di lingkungan beliau. Jadi ini mah bulik dari Makkah ke Banjar dulu, mengajar di Darussalam juga sempat pulang. Nah, hanyar pulang ke Bangil. Nah, dan pindah nih hijrah. Hingga tahun Nasin membuka majelis di rumah sampai tahun 1944. Pada rentang waktu itu beliau sempat berguru kepada Syekh Muhammad Mursyidi yang berasal dari Mesir. Setahun berada di kota Bangil, ia kembali lagi ke Martapura dan melanjutkan majelis-majelis taklim. Jadi bulik-bulik aja sini lah. Nah, bulik ke Bangil, bulik pulang ke Martapura. Situ mengaji pulang dari lawan guru di Bangil pulang. Nah, itu setahun bulik pulang karena Abah Sidin Bang dia sudah berdahulu di Bangil.
melanjutkan majelis taklim yang telah dibinanya. Sejak beliau pulang dari kota Makkah pada tahun 1950 Masehi, beliau sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke kota Bangil. Nah, ya anyar pada betul sa anyar bapak pulang tulak bahasa pulang sa keluargaan saparanakan anak bini bangkot belangkap. Nah, sewaktu menetap di Bangil, beliau tidak langsung membuka majelis secara terbuka, kecuali untuk lingkungan terdekatnya saja. Nah, beliau cenderung mempelajari dahulu keadaan lingkungan dan penduduk di kota tersebut. Di kemudian hari, sikapnya ini telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang cukup disegani oleh kalangan ulama di Jawa Timur. Namun demikian, meskipun beliau selalu berusaha menyembunyikan keistimewaan yang dimilikinya, pada akhirnya para ulama Bangil pun mengetahui keistimewaan pribadi ulama yang satu ini. Sin bersembunyi juga, tapi para ulama tahu juga. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis, diantaranya Risalah Dakhiratus Saminah li Ahlil Istiqomah, itu risalah tentang sholat dan risalah tentang puasa. Setengah perkataan beliau di dalam risalah sholat itu, sholat malah adalah merupakan ibadah pokok yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Salat harus diwujudkan, salat harus dipelajari dengan teliti dan tepat sesuai dengan contoh dan teladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bujur sembahyang teh. Nah, jangan asal-asalan. Lebih-lebih sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab, nah, dikalak hari kemudian. Nah, jadi awal-awal amal nang dihisab di hari kiamat kena adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihi as-shalah. In wujidat taman qubilat wasa wa qubilat sairu amali wa in wujidat nakisatan ruddat waruddat sairu amalihi. Jadi awal-awal itu ditimbang apa itu tolak ukurnya bahasa orang ini kalah ada sembah yang lamun sembah yang sempurna amal nang lainnya manggiring. Lamun amal salatnya kada tepat maksudnya adalah ditolak dan semuanya amalnya pun ditolak. Jadi itu ukuran pertama itu adalah sholat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah lawan kita menerima sembahyang kita adalah dan seluruh amal kita. Di samping beberapa risalah yang pernah ditulis beliau, ia pun meninggalkan beberapa karya hidup berupa sejumlah tokoh ulama yang pernah menimba ilmu darinya. Nah, jadi sebanyak murid-murid sidin. Di antara muridnya ada yang mendatangi beliau untuk bertabarruk, nah ambil berkat aja, dan ada menambah kedalaman ilmu darinya. Kemudian mereka sebenarnya sudah cukup ilmu sebelum menemui beliau. Orang nang alim-alim tah minta berkah lawan sidin dia pulang itu tah udah orang alim deh. Beliau seorang yang telah mengambil jalan hidup secara humul dan tidak berharap akan kamasyhuran. Arti humul itu kan menyembunyikan keistimewaan. Beliau juga dikenal pandai menyembunyikan diri sehingga di lingkungan tempat ia tinggal pun banyak orang yang tidak mengetahui ketinggian ilmu yang dimilikinya. Saking sini menyembunyikan ilmu sidin telah banyak aja daerah orang sidin nang kada tahu. Mengenai hal tersebut, Kiai Hamid
Pasuruan pernah mengatakan saya ingin sekali seperti Kiai Sarwani sih, aku handap wana kayak Guru Sarwani tah. Nah, dia itu ilmu alim tetapi master juga apa ya Kiai Hamid. Nah, Kiai Sarwani itu orang luar biasa alimnya, tapi ini menyembunyikan ilmu siden. Artinya master, katanya kada mau bertampai. Kalau saya ini sih sudah terlanjur masur, jadi saya sering karepotan, repot juga nih siden. Kenapa? Karena harus menemui banyak orang. Menjadi orang masyhur ini sih tidak mudah, bebannya berat sekali. Kalau Kiai Sarwani itu enak dan nyaman sih, nah, jadinya tidak banyak didatangi orang. Namun orang masyhur kan sudah terkenal lah, ya lah, orang mana-mana datang. Guru Seman Mulia pun pernah mengatakan kepada salah seorang putra Syekh Sarwani Abdan, kalau kita berdiri di dekat suatu pohon. Nah sini ya Guru Seman teh, karena kalau kita berdiri pada pohon lah, seringkali kita memang tidak tahu persis seberapa tingginya pohon itu. Nah, enggak mana tahu, lawan kita tahu para pohonnya Guru Seman kada tahu persis bujur berapa tingginya, inggan mana tingginya, minta masih kita lah. Tapi kita akan tahu tingginya sebuah pohon itu pohon ketika kita melihat dari kejauhan. Namun jauh melihat kata pohon tuh tinggi bener aja leh. Nah, lawan paraksin kita. Nah, artinya orang alim nang parak bisa jadi nang tahu, orang nang jauh nang tahu maksudnya ya lah. Nah, gitu tah. Di usia senjanya Kiai Sarwani sering menderita sakit. Sudah tuhai lah dari malam Selasa 13 Safar 1410 Hijriah bertepatan 11 September 1989 dalam usianya 76 tahun beliau menghembuskan napas terakhir, meninggalkan 27 orang putra dan putri. Di sini anak sini itu banyak, bini sini banyak juga, 3 ekor. Nah, pertama Mama Bintang. Nah, mamanya Guru Kaspol dah. Itu nang banyak, nang lainnya ada nang Anam, ada nang nang Guru Kaspol itu 12 ya, dan sana nang seumur sebapak itu 12. Jadi banyak meninggal juga sudah, banyak meninggal ya, banyak. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhoannya kepada kita atas berkat keridhoannya dan menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira cukup sampai di sini aja pembacaan manaqib Guru Haji Muhammad Sarwani Abdan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, memurahkan rezeki kita, mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu-ibu bapak kita, dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat para aulia wasuhada wasalihin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.